dulu nih. Jadi selamat malam sahabat-sahabati, mas-mas, mbak-mbak alumni dari Rayon PMII Pencerahan Galileo. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan yang ini diinisiasi rutin pada saat pandemi COVID, yakni Ngaji Galileo yang diinisiasi oleh alumni Ikatan Alumni Penggerakan PMII Rayon Pencerahan Galileo. Dan pada bulan Agustus ini insya Allah akan ada 5 seri, khususnya untuk menyambut nantinya akan ada temu alumni juga. Dan pada seri pertama ini topik yang diangkat cukup menarik dan merupakan isu hangat, ya, isu yang sedang kita hadapi semua, tidak hanya kader eksakta tentunya, tapi oleh banyak orang, yakni menghadapi AI atau kecerdasan buatan. Tentu sudah tidak asing lagi, pada malam hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang hebat dan tentunya sering dan sudah sangat fasih Big data digunakan untuk mengidentifikasi pola tren. Menggunakan AI ini. Yang pertama ada Mas Ahsanun Nasih atau Mas Nasih, yang beliau ini merupakan alumni dari PMII Pencerahan Galileo. Dan saat ini, sebentar saya bacakan dulu CV beliau. Singkat saja karena pengalamannya cukup banyak. Beliau merupakan alumni dari UIN Malang, kemudian juga melanjutkan S2 di UB. Dan saat ini ada banyak skill yang tentunya berkaitan erat dengan kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua ada Mas Ardan Syauqi, yang beliau juga merupakan alumni dari PMII Pencerahan Galileo yang aktif di jurnalistik dulu waktu masih di Rayon. Dan saat ini menempuh pendidikan magister di Teknik Informatika, Departemen Informatika ITS. Dan tentunya kedua pemateri tadi aktivitas kesehariannya sangat berkaitan erat dengan kecerdasan buatan. Dan yang terakhir, senior kita, Mas Bambang Riyadi atau biasa akrab disapa Mas Bambang, yang juga merupakan ahli IT dan pengalaman kerjanya di bidang programmer, kemudian developer, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan buatan ini sudah tidak bisa diragukan lagi, ya sahabat-sahabati. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena ketiga narasumber kita telah hadir di sini, mari kita mulai sesi diskusi. Nah, kita kan Ngaji Galileo ini semacam diskusi, biasanya kalau di Rayon dulu kan diskusi rutin, ada yang setiap Rabu atau sesuai jadwal. Nah, pada malam hari ini kita akan diskusi secara online mengenai AI tadi. Nah, sebagai pemantik nih, mas-mas senior, mas-mas narasumber pada malam hari ini, sebenarnya AI ini jika kita pelajari gitu, kita membaca dari beberapa sumber, ternyata kecerdasan buatan ini adalah suatu hal yang berbeda dengan data science gitu. Nah, apakah kemudian nanti dengan hadirnya kecerdasan buatan ini akan menjadi suatu hambatan atau tantangan, atau justru menjadi sebuah peluang gitu bagi kader-kader eksakta khususnya yang bergerak di bidang teknologi atau di bidang data science atau apapun itu. Bahkan jika kita mau mempelajari AI ini sebenarnya tidak hanya sebatas digunakan oleh mereka yang aktif di bidang teknologi saja. Saya ambil contoh beberapa waktu lalu ketika ingin membuat video itu kan biasanya kita pakai dubbing suara, itu masih merekam, kemudian ada proses bagaimana suara itu tidak
bising, tapi ternyata sekarang ada kecerdasan buatan yang ketika kita menuliskan narasinya itu sudah bisa kemudian muncul audio sesuai yang kita inginkan gitu. Misal suara mawar itu seperti ini, kemudian ada suara-suaranya itu bisa menyesuaikan. Nah, ini salah satu contoh dari kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan bersama apakah kehadiran AI ini menjadi sebuah tantangan atau justru menjadi peluang nih bagi kita-kita semua, para alumni kader eksakta. Mungkin dimulai dari Mas Ardan atau Mas Nasi dulu, dipersilahkan. Dari Mas Ardan, sampun ini bisa. Halo ya, mungkin bisa mulai dari Mas saya Ardan ya. dulu ya, Mas. Boleh, terima kasih. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabati yang saya banggakan, terutama Mbak Nuril Komaria selaku moderator, Mas Naseh selaku pemateri dan juga guru saya waktu itu. Kemudian juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Mohon maaf ini saya suaranya agak serak karena memang baru pulang dari rumah, ini baru sampai di Jakarta, jadi masih perlu ada penyesuaian. Ya, namun tidak mengurangi rasa semangat saya untuk sharing dan diskusi bersama dengan sahabat-sahabati di malam hari yang berbahagia ini. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mungkin di sini saya berlaku sebagai pemantik dan pembuka diskusi saja. Di sini sifatnya sharing karena memang ada beberapa pemateri yang lebih senior dari saya. Ya, jadi mohon maaf saya awali terlebih dahulu ya, Mas-mas. Oke. Baik, izin saya share screen. Oke. Sebelumnya ini terbatas di PMI saja atau dibuka untuk umum ya, Mbak Nuril? Sepertinya untuk kader-kader PMI. Oke. Pak sudah bisa share screen nggih? Sudah bisa. Bentar, ini. Oke, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Pada malam hari ini saya akan membahas sedikit terkait dengan kecerdasan buatan atau yang sering disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Nah, sebenarnya untuk definisi AI sendiri itu berkembang seiring dengan waktu berjalan karena memang pemikiran manusia juga berkembang. Dulu tuh sebenarnya AI sudah muncul sejak tahun 1900-an. Tepatnya pada 1978, itu AI didefinisikan sebagai thinking humanly, berpikir seperti manusia. Namun beriringnya waktu, berjalannya waktu, ternyata AI itu tidak hanya berpikir, namun perlu untuk halnya berinteraksi, kemudian beraksi atau melakukan suatu kegiatan selayaknya manusia. Sehingga pada tahun 1990, itu definisi AI sendiri itu menjadi acting humanly. Bukan hanya untuk berpikir, namun juga untuk berinteraksi dan berperilaku seperti halnya manusia. Nah, kemudian pada 1992, karena AI sendiri itu dianggap lebih logik dari manusia, karena AI itu tidak mempunyai yang namanya emosi, kemudian perasaan, sehingga tidak melulu bisa berpikir dan berperilaku seperti manusia, maka diganti definisinya menjadi thinking rationally. Berpikir dengan rasional. Karena itu tadi, karena memang
AI sendiri tidak mempunyai perasaan. Kemudian pada tahun 1998, akhirnya dari thinking rationally menjadi acting rationally. Nah, ini definisi AI juga berkembang. Mungkin pada tahun 2000-an ini, abad ke-20, nanti definisi AI akan berkembang lagi. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Kemudian dari beberapa topik AI yang bisa dijelaskan di sini, AI kan sebenarnya bahasan yang cukup luas ya. Ibarat lautan itu samudranya luas sekali dan manusia masih belum bisa mencapai seluruh dasar lautan itu. Namun paling enggak itu ada 4 topik dari AI itu sendiri. Yang pertama ada searching atau pencarian, kemudian ada reasoning atau seperti sistem pakar itu alasan-alasan mengapa bisa terjadi hal semacam ini, itu reasoning, alasan-alasan. Kemudian ada planning untuk melakukan sebuah perencanaan dan learning untuk melakukan sebuah pembelajaran. Namun sebenarnya itu apa sih kecerdasan buatan itu atau artificial intelligence AI? Mungkin dari kita sendiri banyak yang beranggapan AI langsung menuju ke robot yang berbentuk manusia, humanoid robot dan Tesla yang self-driving car. Ini tidak salah, karena memang humanoid robot ini sedang ramai, apalagi kalau melihat berita di YouTube dan di Google mungkin berita terkait dengan Ameka ya, Ameka yang ditanyai oleh seseorang, apakah AI akan berpotensi mengekspansi dirinya sendiri dan menyerang balik ke umat manusia, ternyata raut wajahnya itu cemberut dan dianggap dia menjawab pertanyaan tersebut secara berbohong. Itu humanoid robot. Namun ini masih menjadi kontroversi ya humanoid robot karena memang ada beberapa negara yang menentang pengembangan humanoid robot ini karena itu tadi berpotensi untuk seperti yang di film-film itu loh, ada robot yang sudah terlanjur pintar dengan dirinya sendiri kemudian menyerang manusia. Namun itu masih sangat jauh dari situ. Jadi tidak perlu ditakutkan sebenarnya untuk saat ini. Kemudian yang self-driving car juga sama, itu seperti halnya yang dikeluarkan produknya oleh Tesla, yang mana mobil itu bisa bergerak sendiri, bisa berkendara sendiri tanpa perlu kita supiri. Jadi menggunakan deteksi apakah di depan ada mobil, di samping kanan kiri ada mobil, atau ada orang yang berjalan menyeberang, itu semuanya sudah tersimpan di situ datanya. Kemudian mobil tersebut sudah di-training agar mengetahui itu semua dan bisa berjalan layaknya orang mengendarai mobil tersebut. Namun tidak terbatas hal itu. Itu kan tadi penerapan AI yang mungkin kita sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Kita belum pernah melihat Tesla, belum pernah melihat robot humanoid, ada Ameka atau mungkin yang di Arab Saudi ada Meka. Kita bisa melihat aplikasi AI ini dari yang mungkin setiap hari kita pakai, yaitu Google Maps, pathfinding. Pathfinding ini sebenarnya juga penerapan dari AI karena memang di sini sangat banyak sekali data yang ditampilkan oleh Maps, kemudian dari Maps itu sendiri juga sudah menyediakan jalan, namun jalan tersebut memiliki banyak cabang, memiliki banyak rute, sehingga dari pathfinding ini bisa ditemukan rute tercepat. Bahkan sekarang sudah bisa mengetahui jarak dengan menggunakan pesawat terbang. Perkiraan waktu yang ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang. Mungkin ke depan juga akan ada perkiraan waktu menggunakan SpaceX yang roket untuk antar benua, itu juga mungkin bisa masuk ke dalam hal ini sebagai salah satu alternatif dalam menentukan pathfinding mana yang lebih efisien. Kemudian yang setiap hari kita buka juga ada yang namanya marketplace. Kalau kita melihat Shopee, Tokopedia, kemudian Blibli, itu tidak jauh halnya dengan penerapan AI. Yang paling berasa itu ketika kita membuka beranda marketplace, di halaman depan biasanya ada flash sale, kemudian ada rekomendasi,
itu setiap orang, setiap akun tuh berbeda tampilnya. Ada yang di saya karena saya sering searching misalkan laptop. Nah, yang di depan saya yang keluar laptop. Mungkin di akunnya Mbak Nuril mungkin beda. Karena Mbak Nuril mungkin sering membuka terkait dengan halnya buku-buku perjuangan ya mungkin ya. Nah, itu mungkin yang keluar buku-buku. Nah, itu AI itu bisa mengetahui kebiasaan penggunanya. Termasuk halnya YouTube. YouTube juga demikian. Apa yang sering kita lihat, nanti yang ditampilkan di beranda itu biasanya tidak jauh dari apa yang kita buka itu. Misalkan sering membuka terkait dengan pengajian, bahkan lebih spesifik pengajian ustadz siapa yang sering dia buka. Bahkan lebih spesifik lagi terkait dengan kajian apa, misalkan kajian fikih atau akidah, itu juga bisa masuk sesuai dengan apa yang biasanya kita lihat. Twitter juga sama, yang sekarang sudah berubah ya, berubah menjadi X, karena ya itu Elon Musk itu juga sama, di berandanya, apalagi sekarang sudah ada masuk itu di bagian for you. Nah, ada for you, following, kemudian kita juga bisa menambahkan sendiri terkait dengan topik-topik yang kita sukai. Nah, itu nanti AI berjalan di situ untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang sesuai. Kemudian juga di Gmail atau email-email yang lain juga sekarang sudah bisa mendeteksi email-email yang teridentifikasi sebagai spam. Jadi kita nggak perlu memfilter sendiri secara manual, namun secara default itu sudah bisa mendeteksi email-email yang terkandung spam atau terkandung link-link yang berpotensi sebagai penipuan. Nah, jadi sangat mempermudah keseharian kita. Nah, ini juga sama. Nah, mungkin yang sering bermain dengan filter Instagram juga disadari atau tidak, itu di situ bermain AI-nya. Bagaimana filter tersebut mengetahui lokasi hidungnya, kemudian diganti menjadi lokasi hidung kelinci, kemudian bagaimana mengetahui lokasi kepala sehingga dikasih mahkota dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk salah satu dari bagian penerapan AI. Nah, di sini image processing berjalan di sini di Instagram filter ini, termasuk di TikTok dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya ada satu alat yang saya berkecimpung secara langsung, yaitu terkait dengan aplikasi pendeteksi virus corona. Ini juga sama dengan menggunakan AI, lebih spesifik lagi menggunakan deep learning, yang mana ini bisa mengetahui atau mendeteksi seseorang itu terkena COVID atau tidak hanya dengan menggunakan bau keringat ketiak manusia. Nah, kalau dulu Genos, mungkin yang lebih duluan itu yang Genos ya dari UGM, itu juga mendeteksi COVID namun dengan bau uap atau bau dari mulut ditiupkan ke plastik kemudian dideteksi. Nah, untuk yang Inos ini dia mendeteksi keringat ketiak manusia dan kelebihannya melalui keringat ketiak ini dia itu tidak mengandung virusnya. Kalau dari tiupan itu kan masih berpotensi mengandung virus coronanya masuk ke dalam plastiknya itu. Namun kalau hanya dari keringat ketiak itu tidak ada zat-zat virus corona yang ikut dalam, mohon maaf, yang ikut dalam zat keringat tersebut. Apakah share screen saya masih terlihat ya? Masih, Mas. Oke. Sekarang yang analisa 3D ya, Mbak Nuril ya? Benar, muncul. Ya. Di sini juga sama, yang dilakukan di ITS juga sama. Penerapan AI sebagai deteksi 3D untuk membantu proses bedah otak. Jadi AI itu bisa mentraining penyakit di kepala, kemudian mendeteksi lokasi mana yang perlu dibedah. Jadi nanti dokter bisa lebih spesifik dan lebih presisi dalam melakukan pembedahan otak. Nah, kemudian dari beberapa AI tersebut muncullah pros dan cons, keuntungan dan kerugian dari AI itu sendiri. Nah, dari pros sendiri itu increase efisiensi, meningkatkan efisiensi, jadi lebih cepat. Seperti halnya tadi deteksi COVID,
hanya dengan menggunakan keringat ketiak itu 5 menit selesai. Beda dengan halnya yang menggunakan rapid test, apalagi dengan antigen itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian reducing human risk, meminimalisir resiko-resiko yang terdampak terhadap manusia. Kemudian ada decision making dan availability. Karena memang AI itu dijalankan dengan mesin dan mesin bisa diperbanyak semau dan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun juga kontranya juga ada. Namanya hal baru pasti ada kontranya. Misalkan cost of unemployment. Jadi intinya itu karena dikasih kemudahan maka pekerjaan-pekerjaan konservatif yang sudah dari dulu ada kemudian tergantikan oleh AI maka berpotensi pengurangan lapangan kerja. Nah, kemudian juga ada lack of creativity yang mana tadi sudah dijelaskan juga oleh moderator, seperti ChatGPT itu kan membatasi kreativitas ya. Kita tinggal nulis apa, pengen nulis apa, kemudian sudah ditampilkan opsi-opsi tulisan yang bisa kita copy paste. Itu sangat membatasi kreativitas manusia. Sebenarnya ya jangan seperti itu karena memang manusia itu otaknya lebih bisa berkreasi. Nah, ini juga ada beberapa pekerjaan yang mana sudah mulai tergantikan oleh AI. Pekerjaan pabrik, kemudian ada kurir, yang mana sekarang sedang ramai dan sedang dikembangkan itu kurir dengan drone. Nah, kemudian ada analisis investasi, kemudian juga ada satpam yang mana sekarang pun di jalan-jalan sudah digantikan oleh e-tilang, tilang elektronik. Jadi polisi-polisi jalanan itu juga sudah mulai tergantikan oleh AI. Nah, namun juga ada pertumbuhan lowongan pekerjaan yang terkait dengan AI. Nah, bahkan di sini dilihat dari kata data, itu kecerdasan buatan itu ya, menduduki posisi pertama dari lowongan pekerjaan. Karena memang peluangnya sangat besar. Walaupun tadi ada yang dikurangi lapangan pekerjaan, namun tumbuh lapangan pekerjaan baru. Nah, yang di sini tumbuhnya ini yang perlu kita jangan sampai ketinggalan. Kita perlu halnya untuk selalu update informasi agar peluang itu bisa kita manfaatkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya sedikit dari saya. Jadi pemantik barusan jadi ini ya Mas ya membuka wawasan kita yang awalnya mungkin kecerdasan buatan itu langsung yang muncul di pikiran itu robot, kemudian robot pintar atau apa ternyata AI ini sudah sangat melekat di kita bahkan tadi muncul di Shopee atau Instagram yang merekomendasikan hal-hal yang sering kita lihat itu juga bagian dari AI ini. Dan menarik tadi di akhir disampaikan juga terkait tantangan yang akan dihadapi. Nah, sebelum kita diskusikan lebih lanjut, mungkin selanjutnya dari Mas Nasi mungkin bisa nih memberikan pemantik untuk sahabat-sahabat di sini terkait apa sih tantangan kita khususnya kader-kader eksakta dalam menghadapi hadirnya AI ini. Sebenarnya AI ini sudah lama tadi kalau sudah yang dijelasin Mas Ardan bahwa perkembangannya ini sudah dari sekian puluh tahun yang lalu gitu. Tapi kok belakangan ini isunya semakin kencang dan beberapa hasil temuan teknologi terbarunya itu semakin banyak kita temui gitu. Monggo Mas Nasi. Oke, baik Mbak Nuril Komariah ya. Salam kenal Mbak ya. Ini Mbak Nuril 2008 atau Mbak Nuril yang lain ya? Saya agak lupa sama kamu. Mbak Nuril yang lain 2017. Oh, Mbak Nuril yang lain. Sama-sama fisika. Sama-sama fisika ya. Oke, baik sahabat-sahabati semuanya. Jadi tadi saya sebenarnya mau menyiapkan slide seperti Mas Ardan ya, tapi kok ada tamu dan lain sebagainya sehingga slide-nya enggak jadi gitu ya. Tapi ada slide kasaran lah yang ingin saya tampilkan biar kelihatan seperti kuliah gitu ya. Nah, tadi sudah diulas oleh Mas Ardan beberapa banyak hal ya, banyak hal terkait AI, mungkin saya hanya melengkapi sedikit aja. Jadi memang simpelnya adalah teknologi AI itu adalah teknologi yang meniru. Nah, meniru apa yang bisa dilakukan oleh manusia kayak gitu.
Jadi memang eh, intinya itu kayak gitu ya. Sebenarnya kan perkembangan teknologi komputasi itu kan terinspirasi dari Tuhan menciptakan manusia kayak gitu ya. Tuhan menciptakan manusia dibekali kecerdasan, ada proses belajar kayak gitu. Jadi AI itu terinspirasi dari God atau terinspirasi dari Tuhan menciptakan manusia kayak gitu. Makanya ilmuwan itu ya ingin menciptakan sesuatu teknologi yang itu seperti Tuhan. Makanya muncul istilah AI yang itu harapannya, clue-nya seperti di sini sebenarnya teman-teman ya, yang mampu meniru, nah terus memahami, memahami dan melakukan tugas yang secara tradisional membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi yang dulu awalnya dikerjakan manusia, itu harapannya sekarang bisa dikerjakan oleh sistem atau robot atau AI kayak gitu. Nah, tadi sebenarnya disampaikan oleh Mas Ardan itu muncul sejak tahun 70-an gitu ya. Nah, cuman saya mendapat dari referensi lain, sebenarnya AI itu sudah muncul dari tahun 56. Istilah kecerdasan pertama buatan pertama kali itu dicetuskan oleh John McCarthy ya di konferensi Dartmouth. Nah, eh, akan tetapi ya teman-teman ya, kalau kita lihat tren AI itu kan baru ngetren sekarang gitu ya. Padahal penemuannya sudah sekitar 56 tahun yang lalu. Nah, istilah kecerdasan buatan itu sudah sekitar 56 tahun yang lalu itu di dalam konferensi Dartmouth itu sudah dicetuskan oleh John McCarthy. Nah, kayaknya waktu itu kita masih perdebatan halal haram gitu ya, atau masalah kunut tidak kunut gitu ya. Nah, di sana sudah ngomong kecerdasan buatan gitu. Kita masih berdebat masalah kunut, kunut itu wajib atau tidak wajib seperti itu ya. Nah, kalau memang sejak tahun 56 sudah ada muncul istilah AI, kenapa AI baru berkembang di tahun-tahun terakhir? Ini sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab. Tadi sudah dipantik oleh Mbak Nurul Komariah. Sebenarnya ya sedikit banyak teman-teman ya, kita itu menyumbang munculnya teknologi AI. Nanti saya jelaskan habis ini. Teman-teman itu berkontribusi, tenang aja. Bukan hanya pasif gitu ya, sebagai penikmat teknologi, enggak. Teman-teman punya kontribusi terbentuknya teknologi AI. Nah, ada tiga hal sebenarnya yang membuat AI itu hari ini begitu gencar ya, begitu masif dan sangat digaungkan kayak gitu ya. Pertama itu adalah data generation. Itu data yang sangat banyak ya, generate data yang sangat banyak. Kedua masalah biaya storage. Nah, ketiga itu adalah kemampuan komputasi. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kenapa kok ini menjadi faktor kebangkitan AI gitu ya, kebangkitan AI. Nah, yang pertama adalah data generation. Nah, jadi AI itu ya teman-teman ya, biar pola pikirnya sama, itu hanya tercipta jika eh, sistem komputer itu mempunyai data yang sangat banyak atau jutaan data atau big data. Nah, makanya ketika Google mendeteksi ini adalah wajah anjing gitu ya, Google itu akan memiliki data computer vision, data anjing itu yang ribuan, bahkan jutaan kayak gitu. Itu untuk mentraining sistemnya atau komputernya. Jadi memang kalau pesawat itu bahan bakarnya aftur, motor itu bahan bakarnya bensin gitu ya. AI itu bahan bakarnya adalah data dalam jumlah yang masif, dalam jumlah yang besar. Itu AI gitu. Nah, AI tidak akan tercipta kalau tidak ada data gitu. Hanya di akhir-akhir tahun ini saja industri AI itu bisa menggenerate banyak sekali data dengan mudah. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, itu tidak lain karena ya salah satunya eh, HP Android kita. Itu salah satu ya, HP Android kita. Kedua adalah sosial media atau perangkat IoT ya. Perangkat IoT itu bisa smartwatch, jam tangan, dan lain sebagainya, smartphone dan lain sebagainya. Ketiga itu adalah sosial media ya teman-teman ya.
YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, makanya tadi saya bilang, teman-teman itu secara tidak langsung dan secara tidak sadar menyumbang, memberikan sumbangsih atas kebangkitan AI gitu. Karena teman-teman kita ya, saya dan teman-teman sahabat-sahabati semua itu kan seneng YouTube-an, seneng Twitteran, seneng Facebookan, seneng Instagram, seneng TikTok, seneng WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, kita bersosial media bagi kita itu kan flexing ya, flexing ataupun biar eksis di sosmed gitu ya, atau riak gitu ya. Nah, bagi yang berbisnis ya untuk kegiatan digital marketing, untuk jualan, untuk cari cuan dan lain sebagainya. Tapi bagi Google, bagi Elon Musk, bagi pemilik TikTok, nah data yang kita setorkan ke mereka itu adalah bahan bakar untuk membuat teknologi kecerdasan buatan kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Nah, bahan bakarnya adalah AI, bahan bakarnya adalah data. AI itu bahan bakarnya data. Nah, IBM teman-teman ya, merek komputer yang terkenal itu kalau server itu kan biasanya rekomendasinya pasti IBM gitu ya. Itu memperkirakan bahwa 90% data yang ada di dunia saat ini itu digenerate 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir lah, atau 3 tahun terakhir kemarin. 90% datanya itu digenerate dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu rilis yang dikeluarkan oleh IBM. Nah, makanya tren AI itu semakin cepat karena eh, masyarakat manusia di seluruh dunia itu menyuplai data dalam satu server, misal servernya Google, servernya TikTok, servernya Twitter, dan lain sebagainya. Kita menyuplai data secara sukarela ke mereka. Nah, itulah awal kebangkitan AI gitu ya teman-teman. Nah, terus kemudian kedua masalah storage cost, masalah biaya hard disk kayak gitu ya. Dulu saya waktu kuliah ya teman-teman ya, hard disk 50 giga itu harganya sudah berapa ratus ribu ya dulu ya. Sekarang 1 tera itu ya berapa? Paling 500.000 ya 1 tera itu. Dulu harga hard disk itu mahal teman-teman ya. Nah, mahalnya harga hard disk itu menyebabkan teknologi AI itu tidak berkembang dan saat ini sudah murah teman-teman ya, harga hard disk itu terjangkau. Nah, hard disk ini gunanya nanti untuk menyimpan data kita teman-teman ya, termasuk data foto-foto kita yang ada di sosial media itu disimpan dalam sebuah hard disk kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah computational cost. Nah, computational cost itu ya berarti ini teman-teman ya, biaya pemrosesan sebuah data. Nah, dulu saya masih ingat ketika studi S2 ya, kalau teman-teman tesis terus kemudian menggunakan algoritma backpropagation kayak gitu ya, yang berbasis neural network lah. Itu biasanya ya untuk melakukan training, untuk membuat aplikasi berbasis AI, untuk melakukan training itu biasanya bisa seminggu atau 2 minggu. Nah, itu biasanya memakai lab komputer kayak gitu. Di lab kampus itu biasanya komputernya dihidupkan selama 2 minggu atau 3 minggu kayak gitu untuk melakukan training terhadap aplikasi yang dibuat teman-teman semuanya itu. Nah, itu datanya sedikit gitu. Kita bayangkan datanya Google yang jutaan bahkan miliaran data itu seperti apa. Nah, dulu hal itu susah dilakukan teman-teman ya. Akan tetapi ke sini teman-teman bisa melihat data bahwasanya secara histori biaya memori dan hard disk itu semakin turun. Grafiknya ini semakin turun teman-teman. Berarti semakin murah. Nah, jadi memang kebangkitan AI saat ini itu karena 3 faktor ya teman-teman ya. Pertama tadi karena sumbangsih teman-teman, sumbangsih kita semua, kita patut bangga ini berarti memberikan sumbangsih maupun meskipun nggak buat mesinnya ya, meskipun sebagai pengguna gitu ya. Itu kita menyumbangkan data ke sistemnya Google dan lain sebagainya. Terus kemudian storage juga murah, biaya komputasi juga murah seperti itu. Itu sebenarnya yang menyebabkan AI saat ini berkembang dengan pesat kayak gitu.
Nah, dalam AI itu teman-teman ya, biasanya ada istilah machine learning. Nah, pembelajaran mesin. Jadi mesin itu diajak belajar gitu ya. Ya sama kayak anak kecil itu ya teman-teman ya. Anak kecil itu kan untuk mengetahui ini alif, ini ba, ini ta itu kan harus dilakukan training atau pembelajaran. Untuk bisa baca itu kan juga harus dilakukan pembelajaran kayak gitu. Eee, Disiplin ilmu ini di informatika itu dikenal dengan istilah machine learning ya, pembelajaran mesin. Jadi mesin itu diajari biar bisa, otonom seperti manusia kayak gitu. Nah, itu ada 2 metode teman-teman ya, sahabat-sahabati semuanya. Ada supervised learning dan ada unsupervised learning kayak gitu. Kalau supervised learning itu data itu diberi label ya, diberi label. Nah, misal contoh, Kabupaten Malang, kolom kabupaten isinya Malang, terus kemudian, eee, Pasuruan, Blitar, Tulungagung, dan lain sebagainya. Itu diberi label, itu supervised learning. Supervised itu berarti dilakukan supervisi kayak gitu. Dikasih tahu bahwasanya mesin itu dikasih tahu, ini loh, ini adalah kabupaten kayak gitu. Kalau unsupervised learning ya teman-teman ya, nah itu dari data yang tidak terpola. Misal teman-teman melakukan cuitan di Twitter kayak gitu ya. Cuitannya teman-teman itu kan tidak terpola ya. Masing-masing kita punya, enaknya kayak gini teman-teman, supervised learning itu seperti Excel itu ya, ada kolom-kolom, misal ada nama, alamat, dan lain sebagainya. Itu sistem diberitahu, "Oh ini nama, ini alamat, ini, eee, jenis kelamin," dan lain sebagainya. Itu supervised learning. Pendekatannya menggunakan database, Mas Yan. Tapi kalau unsupervised learning itu berarti dari data yang tidak terstruktur. Nah, yang tidak terstruktur itu seperti teman-teman melakukan cuitan di Twitter, itu kan polanya tidak terstruktur. Nah, cuman dari tweetan teman-teman di Twitter itu kan bisa dilakukan analisis. Nah, biasanya yang tren itu adalah sentimen analisis. Nah, kalau mendekati 2024 kayak gini, biasanya ini laris ini, sentimen aplikasi untuk sentimen analisis para, calon presiden kayak gitu. Animonya Anies Baswedan itu di sosial media kayak gimana? Animonya Ganjar itu di sosial media kayak gimana? Prabowo kayak gimana? Itu menggunakan metode machine learning yang unsupervised learning kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya, sahabat-sahabati semuanya. Nah, terus kemudian teman-teman, apa itu, AI itu ada, beberapa istilah ya. Kalau tadi saya baca itu yang saat ini berlaku itu istilahnya adalah AG, Artificial General Intelligence. Jadi teknologi yang mampu meniru, kemampuan manusia. Ejai, bacanya gimana ya? Takut salah saya bacanya ini, nggak pinter bahasa Inggris ya masalahnya. Nah, jadi Artificial General Intelligence kayak gitu. Itu yang teknologi yang berlaku sekarang. Nah, pada suatu saat ya, pada suatu masa, nah, itu akan ada istilahnya ASI ya, Artificial Super Intelligence. Nah, itu yang AI. Nah, jadi gini teman-teman, AI yang ada sekarang itu memang bisa membantu pekerjaan manusia. Misal buat konten ya, buat copywriter, buat artikel dan lain sebagainya, melakukan desain dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh AI sekarang. Cuman perkembangan AI itu kan sekarang, eee, belum secara, eee, belum identikal ya dengan manusia. Maksudnya manusia itu punya perasaan, punya kreativitas yang tinggi. Jadi sesuatu hal yang biasa itu bisa dilakukan oleh AI, yang manusia biasa lakukan itu bisa direplikasi ke AI. Tapi kalau sudah itu melibatkan perasaan atau kreativitas yang tinggi,
AI belum mampu untuk saat ini. AI belum mampu. Nah, atau mungkin sudah ada AI yang sudah mampu ya. Nanti mungkin sahabat-sahabat bisa menginformasikan. Nah, nanti ke depan itu ada istilah ASI ya, Artificial Super Intelligence kayak gitu. Yang itu harapannya memiliki kemampuan teknologi yang memiliki kemampuan di atas rata-rata kemampuan manusia. Nah, ini yang menurut saya nanti akan bahaya ya, yang akan bahaya bagi generasi manusia kayak gitu ya, generasi umat manusia. Nah, terakhir yang baru ngetren kemarin itu kan sebenarnya adalah ChatGPT ya, ChatGPT. Nah, ChatGPT itu kan sebenarnya kita seolah-olah berdiskusi dengan teman kita atau sahabat kita yang lebih pinter kayak gitu ya. Tapi ada triknya ya sahabat-sahabat yang menggunakan ChatGPT itu. Salah satu namanya menggunakan prompt gitu ya. Biasanya kalau saya menggunakan ChatGPT itu ya teman-teman ya, harus di ChatGPT itu harus kasih clue yang secara detail. Istilahnya itu adalah persona kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau di aktivis ya, misal tuliskan aja, saya adalah seorang ketua organisasi mahasiswa kayak gitu. Nah, saat ini saya membutuhkan visi dan misi sebagai ketua mahasiswa kayak gitu. Itu akan lebih muncul. Jadi di awal ChatGPT itu harus dispesifikasikan. Nah, kita sebagai apa? Istilahnya adalah persona kayak gitu ya. Kemudian kalau pengen lebih detail ya teman-teman mungkin di sini yang sebagai guru kayak gitu ya. Nah, bisa dengan persona seperti ini ketika menuliskan di ChatGPT. Saya seorang guru bahasa Indonesia atau kita balik, kamu adalah seorang guru bahasa Indonesia. Nah, di Indonesia harus didetailkan tempatnya. Tuliskan sebuah dongeng, buatkan sebuah dongeng yang menarik untuk anak-anak SD kayak gitu. Jadi secara target audiens itu kita harus berikan di ChatGPT ya teman-teman. Itu namanya prompt gitu ya, namanya prompt kayak gitu. Itu ChatGPT kayak gitu ya, kecanggihan ChatGPT saat ini. Nah, mungkin itu saja sahabat-sahabati biar tidak lama. Di akhir saya hanya ingin ngomong ya teman-teman ya. Jadi kalau manusia tidak kembali kepada fitrahnya ya, nanti maksudnya fitrahnya itu saya sebutkan kenapa kayak gitu ya. Maka pada suatu saat otak manusia itu hanya akan dipenuhi konten TikTok dan semua pekerjaan manusia akan digantikan oleh kecerdasan buatan kayak gitu. Jadi memang kalau para alumni atau sahabat-sahabati di Galileo ini nanti tidak berani bersaing dengan AI gitu ya, ya kita akan habis di eh, jadi kompetitor kita itu sekarang tidak hanya teman kuliah kita ya atau teman dari kampus lain atau sahabat dari kampus lain. Saat ini kita juga bersaing dengan AI kayak gitu ya. Nah, berarti kalau kita hanya punya kemampuan yang standar saja, mungkin hanya sebagai seorang desainer yang biasa, itu nanti akan tergantikan dengan AI. Atau sebagai konten kreator yang biasa-biasa aja ya, tergantikan dengan AI kayak gitu. Makanya yang harus kita lakukan sebenarnya Mbak Nuril, pertama kita untuk saat ini harus bisa memanfaatkan AI. Ya kita harus memahami cara kerja AI. Atau kita mempunyai kemampuan di atas AI kayak gitu. Kalau tidak mau bersaing dengan AI kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Sahabat-sahabat semua sebagai pemantik diskusi pada malam hari ini. Jadi ini pada bagian opini ini yang penting banget buat diingat ya Mas ya. Harus bisa kembali kepada fitrahnya gitu. Jangan sampai kehilangan daya berpikir kreatif dan kritis gitu ya Mas ya. Benar. Jadi kalau kita segala sesuatu kita pasrahkan ke AI ya kita tidak kembali ke fitrah sebagai manusia bahwasanya manusia itu punya kecerdasan dan punya daya kreativitas. Nah, maka ya otak kita akan dipenuhi hanya dengan konten TikTok saja gitu. Semua pekerjaan kita dikit-dikit buka ChatGPT, dikit-dikit
desain dikit-dikit ini kayak gitu. Ya AI mempermudah kehidupan manusia, tapi di sisi lain juga ada ancaman yang harus kita eh, pikirkan kembali kayak gitu. Mungkin cukup ya. Oke, siap, Tahap. Mas. Jadi ini sudah dari dua pemantik tadi semakin luas dan semakin kenal ya kita. Memang kalau nggak kenal itu harus kenalan. Jadi kalau benar-benar belum kenal dengan AI dan kecerdasan buatan, kita harus kenalan dulu nih sama apa itu AI. Kemudian tadi mulai dari sejarahnya, jenis-jenisnya, bahkan tadi yang menarik itu ada yang dua jenis tadi, yang supervised learning sama unsupervised learning. Mungkin yang muncul-muncul di Instagram, kemudian rekomendasi-rekomendasi di Shopee itu berasal dari data-data abstrak yang sering kita lihat secara random di sosial media, kemudian dianalisa oleh sistem sehingga memunculkan beberapa rekomendasi gitu di sosial media kita. Nah, sebagai selanjutnya, pemantik kita selanjutnya untuk memperdalam lagi nih. Tadi kan juga disebutkan dengan Mas Nasih bahwa jika kita tidak mampu bisa sama dengan AI, bahkan mungkin kita tertinggal jauh gitu secara wawasan maupun secara teknis bisa mengimbangi AI, kita akan hilang fitrahnya sebagai manusia. Apalagi kader kita sebagai kader pergerakan, khususnya kader eksakta, perlu untuk memiliki daya pikir yang kritis dan kreatif gitu. Nah, ketika bersaing dengan AI ini, kita dibenturkan dengan kondisi harus bisa melampaui, kalau bisa melampaui, atau bahkan mungkin kita di sini, sahabat-sahabati di sini bisa meng-create atau bisa membuat AI itu sendiri. Nah, untuk pemantik selanjutnya saya serahkan ke Mas Bembeng, ahlinya juga di bidang ini, mungkin dapat memberikan motivasi ataupun pandangan-pandangan nih bagi sahabat-sahabat di sini bagaimana bisa mengoptimalkan dan juga tetap memiliki peran untuk memanfaatkan dan juga bisa mengoptimalkan gitu peran-perannya, misal tadi yang jadi guru atau mungkin yang di akademisi atau yang ada di pemerintahan, bisa benar-benar bisa menggunakan AI ini dengan bijak gitu tanpa kemudian tertinggal. Monggo Mas Bemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim bolak-balik Mas Bembeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. yang saya hormati mas-mas ini, adik-adik dan juga mbak-mbak, sahabat-sahabat semuanya. Ini tadi gak usah guyang-guyu ya Ta ya. Ini ada Mas Ardan, ada Mas Nasih yang tadi menyampaikan sudah sangat lengkap, dan saya sangat bersyukur sebenarnya karena sepeninggal saya dari Rayon itu masih banyak kader-kader Galileo yang fokus di dunia IT, karena ciri khas Rayon Galileo itu dari dulu memang fakultas sains dan teknologi. Saya sendiri sebenarnya bukan sarjana komputer seperti Mas Nasih dan Mas Ardan tadi, jadi saya kayaknya kesasar. Dan yang kedua, saya juga bukan akademisi, jadi saya hanya seorang praktisi di bidang komputer. Jadi saat ini saya juga tidak akan share screen materi karena mohon maaf karena ada banyak kesibukan sehingga tidak sempat, tapi juga lah ini Mas Idrus kan juga perlu pengawalan bikin ini bikin itu saya jadi wah ini materiku piye iki ya diserahne pemateri utama ya bukan tambahan. Oke, jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit dan semoga ini tidak basi ya. Artinya tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya artificial intelligence ini sudah kita rasakan dan juga kita sudah melekat di kehidupan kita sehari-hari. Cuma mungkin kita nggak sadar kalau sebenarnya itu adalah teknologi AI gitu, AI. Karena AI itu ada gini. Jadi bagaimana
kemampuan mesin itu dapat meniru beberapa aspek dari kecerdasan manusia. Hanya itu sebenarnya. Jadi bagaimana mesin itu bisa belajar, kemudian berpikir, yang terakhir adalah mengambil keputusan. Jadi mesin itu dijadikan sebagai objek agar bisa belajar, kemudian bisa berpikir, dan juga dapat mengambil keputusan. Nah, itu sebenarnya AI yang saya pahami. Kemudian jenis-jenis AI itu hanya ada dua kalau menurut saya. Jadi ada AI yang sederhana yang hanya mengeksekusi tugas-tugas tertentu, melakukan otomatisasi pekerjaan-pekerjaan, kemudian yang sederhana itu intinya seperti deteksi wajah, kemudian penerjemahan bahasa seperti Google Translate, ada sidik jari dan lain-lain, itu AI yang sederhana kok, lemah. Kemudian yang AI yang rumit atau yang lebih kuat itu bagaimana AI itu mempunyai kemampuan yang mendalam, mirip dengan kecerdasan manusia. Nah, ini masih dalam proses pengembangan sampai saat ini. AI berkembang dari waktu ke waktu ya, dari referensi ada yang bilang mulai dari tahun 50-an itu sudah muncul ide-ide AI, ada yang bilang 70-an dan lain-lain. Nah, itu kan karena referensi itu kita juga nggak tahu yang benar yang mana. Cuma memang AI dapat terasa itu karena perkembangan komputer. Jadi AI itu berkembang tegak lurus dengan perkembangan ilmu komputer. Itu tidak dapat dipungkiri. Nah, selanjutnya metode AI yang ada sekarang itu ada yang namanya machine learning seperti yang disampaikan Mas Nasir tadi, di mana komputer atau mesin itu belajar dari data untuk meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, ini machine learning ini canggihnya kan di sini. Jadi kita tidak membuat program ketika mesin itu kita kasih data banyak gitu ya, data contohnya keinginan manusia ini ingin ini itu. Nah, mesinnya itu tidak dikasih program jika manusia pengen ini maka ini, jika secara eksplisit tidak dikasih program itu, tapi hanya dikasih pattern atau metode-metode yang spesifik sehingga dari data yang masuk itu dia mampu belajar dan dia mampu untuk membuat keputusan. Nah, itu. Misalkan seperti yang tadi disampaikan bahwa ketika kita buka YouTube itu kan ada sugestinya, ada apa ya, yang menarik minatmu apa itu ditampilkan. Kadang-kadang relevan, kadang-kadang tidak. Kalau yang relevan itu AI-nya benar, kalau nggak relevan itu disengaja karena mungkin videonya berbayar yang ngomong sama Google ini adalah sebuah iklan atau apa. Nah, itu pun dapat mempengaruhi itu. Makanya machine learning ini yang benar-benar digunakan oleh banyak perusahaan untuk dipakai dalam usaha bisnis seperti yang kita lakukan sehari-hari ya, TikTok ya, ada Netflix, YouTube dan lain-lain. Itu mereka menggunakan machine learning untuk itu. Nah, ini kaitannya dengan big data dan lain-lain. Kebetulan saya ada beberapa job yang istilahnya apa ya, mengolah jutaan data. Saya juga nggak tahu itu dikategorikan AI atau enggak, tapi dari data itu saya mempunyai sebuah program yang bisa mengotomatisasi dan juga bisa membuat kesimpulan. Contohnya ketika saya mempunyai data jutaan nama gitu kan. Jutaan nama ini saya tahu setiap kata, setiap kalimat itu arti dari berapa bahasanya. Kemudian ketika dia ngomong, saya pengen nama Islami, lahir bulan Agustus, kemudian cowok, tinggal nama depannya inisial ini gitu, di enter gitu saya bisa memberikan sugesti bahwa oh anak Anda namanya bagus ini gitu. Nah, itu saya nggak tahu itu namanya iya atau enggak. Yang jelas itu dari jutaan data sehingga saya perlu beberapa server ya. Jadi ketika saya mempunyai website itu satu website bisa sampai 8 server. Karena saya gunakan beberapa teknologi yang konvensional ya, saya gunakan konvensional karena cost-nya sangat murah. Sebenarnya kan seperti Google Cloud, AWS dan lain-lain menyediakan, cuma ketika pakai itu cost-nya itu berpuluh-puluh kali lipat mahalnya. Oke.
Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang metode jaringan saraf tiruan. Nah, ini model matematika. Jadi model matematika yang digunakan untuk meniru kerja otak manusia. Jadi saya juga belum secara teknis saya nggak tahu bagaimana caranya. Yang jelas saraf tiruan ini digunakan untuk meniru kerja otak manusia pada pembelajaran mesin. Selanjutnya adalah NLP yang disebut dengan pemrosesan bahasa alami. Bagaimana mesin itu mampu menerjemahkan bahasa manusia sampai pengucapannya. Banyak bot yang sekarang digunakan sebagai presenter berita dan lain-lain. Nah, itu kan secara fisik mirip manusia, ngomongnya juga mirip manusia, tapi itu bot. Kemudian yang selanjutnya metode adalah computer vision atau penglihatan komputer. Dan ini dia menerjemahkan gambar atau video. Jadi dengan gambar atau video dia bisa menerjemahkan ini gambar apa, ini video apa. Kemudian yang terakhir adalah robotika. Bagaimana mengintegrasikan AI ini menjadi sebuah robot. Ada yang robot berbentuk binatang, ada yang robot bentuknya manusia. Nah, ini yang digunakan di kalau nggak salah di hotel Jepang, di mana semuanya menggunakan AI, nggak ada manusia satupun, mulai resepsionis sampai yang tukang nganterin ke kamar itu robot. Nah, ini sudah dipakai di sana. Kemudian untuk penerapan AI ini ada banyak. Ini di kendaraan otomatis ini yang dipraktekkan di Eropa ya. Jadi kendaraannya itu sebenarnya bisa jalan sendiri tanpa sopir. Nah, kalau di Indonesia kan masih belum berani. Indonesia masih menggunakan teknologi yang paling tidak seperti itu, adaptive cruise control, di mana jika dia kecepatannya di set tertentu, jika di depannya ada objek, dia akan mengerem. Objeknya lanjut, dia akan lanjut cepat lagi. Kemudian dia membaca garis yang di tengah itu, sehingga ketika keluar jalur dia akan bunyi. Kemudian sisir parkir otomatis. Nah, ini mungkin bagi sahabat-sahabat yang sudah mempunyai mobil canggih seperti itu sebenarnya adalah AI yang ditanamkan dalam mobil. Kemudian asisten virtual seperti Google Assistant dan lain-lain sudah sering pakai, pengenalan suara dan wajah, kemudian rekomendasi produk seperti suggestion tadi, kemudian tag OCR, dari tag itu kita ambil tagnya juga bisa dari gambar. Kemudian di bidang kesehatan juga ada yang namanya membaca hasil dari sinar X dan juga MRI untuk mendukung diagnosa penyakit. Jadi di kedokteran itu AI digunakan sebagai untuk diagnosa awal bahwa orang ini terkena penyakit ini. Nah, itu sebenarnya ditunjang oleh AI. Pak, untuk dokter-dokter profesional pasti tidak hanya mempercayai AI saja, pasti menggunakan perasaan, menggunakan visual, dan intinya AI yang dipakai di kesehatan itu tidak murni digunakan untuk memutuskan sesuatu. Selanjutnya di bidang keuangan, nah ini digunakan untuk menganalisis data pasar. Kemudian untuk mengotomasi itu perdagangan. Kalau sahabat-sahabat ada yang punya namanya Ajaib, aplikasi Ajaib atau Bibit yang digunakan untuk investasi, itu kan kita yang suka melakukan trading otomatis itu ya. Jika di-set sekian nanti kita deposit, kalau nanti batas segini akan ditarik. Nah, itu yang dipakai buat trading. Cuma akhir-akhir ini banyak trading bodong yang itu sebenarnya sudah penipuan. Selanjutnya di bidang pertanian juga dipakai untuk memprediksi cuaca dan mengirigasi. Manufaktur ini jelas. Jadi seperti pabrik rokok di gudang garam itu ada satu gedung yang besar. Di situ untuk memindahkan barang-barang itu semuanya robot. Jadi peran manusia sudah nggak ada itu satu gedung itu. Kemudian penerjemahan bahasa seperti tadi Google Translate, yang selanjutnya adalah analisis data. Nah, tantangan AI yang dihadapi para peneliti atau para developer sekarang itu yang pertama adalah keterbatasan data. Keterbatasan data di sini ada dua hal, yaitu data yang dikasih tidak cukup atau data itu bias atau tidak valid sehingga keputusan dari mesin itu jadi tidak akurat. Nah, itu yang keterbatasan. Makanya Google itu ketika kita jalan kemana itu Google Map-nya ngomong ke kita, apakah Anda tadi jalan ke warung itu gitu kan,
Apalagi kalau kita selfie di situ, nanti dia akan minta post foto ini. Jadi dia bisa membaca metadata dari foto itu bahwa foto itu dilakukan di titik ini, koordinat ini, warung ini, tinggal post gitu saja. Kemudian dia akan ditanya, apakah warung ini menyediakan tempat duduk untuk kursi roda? Nah, ini pasti sehari-hari pasti kita alami. Nah, itu data itu kalau tidak cukup, akhirnya datanya bias. Umpama rating warung masakannya enak, kemudian servisnya memuaskan, tapi ketika user yang melakukan review itu ngawur atau mungkin itu ya, kalau dulu kan pakai dukun ya, ngasih dupa gitu kan biar nggak laku. Sekarang nggak, beli bot, maksudnya bot itu beli bot atau beli orang untuk mereview jelek warung itu. Nah, akhirnya karena mesin taunya itu data, kemudian dia mengambil keputusan, maka dia memutuskan bahwa rating warung itu 2, kemudian masakannya nggak enak, kotor dan lain-lain. Nah, ini AI yang digunakan untuk kejahatan, dan ini adalah kelemahan AI dalam membuat keputusan karena kurangnya data atau datanya bias. Selanjutnya adalah masalah etika dan privasi. Kita tahu sendiri kan, kalau di luar negeri menikah dengan robot dan boneka apa itu, nah itu kan sudah diperjualkan bebas, disentuh bisa gini-gini. Nah, itu masuk pada etika dan privasi. Ini juga tantangan sebenarnya, kalau kita kan pasti menolak keras karena hal itu tidak relevan. Kita saja kan sebenarnya ada yang berpendapat bahwa patung gambar manusia utuh itu aja hukumnya haram. Apalagi patung. Patung itu kan hampir mayoritas ulama membuat patung manusia itu kan haram. Apalagi patungnya ini bisa gerak-gerak, bisa bicara, bisa macam-macam. Nah, ini tantangan buat ini. Kemudian tantangan yang terakhir adalah kecerdasan umum. Yaitu tadi bahwa bagaimana AI nanti bisa memiliki kecerdasan umum, sehingga ketika dia berdialog dengan manusia, katakanlah membuat manusia, dia akan memahami manusia itu bagaimana. Contohnya mimik muka marah, dia kan akan menerjemahkan, oh dia lagi marah. Marah itu indikatornya apa? Matanya melotot, atau kalau senyum kan bibirnya mengembang gitu. Kalau cemberut begini. Nah, itu robot akan mempelajari itu. Nah, ini yang sekarang masih dikembangkan. Nah, yang terakhir, kelamaan ya. Yang terakhir ini ya, saya juga ingin membedakan bahwa AI itu sebenarnya hanya sebuah alat, bukan tujuan. Sama seperti cangkul. Cangkul itu kan hanya alat dibuat untuk mencangkul. Kemudian digantikan traktor, digantikan apa. Sama seperti itu. AI itu sebenarnya sebuah alat, bukan tujuan. AI itu adalah alat yang dibuat oleh pembuatnya. Nah, alat ini kita harus menggunakan AI ini sebagai alat, bukan tujuan. Contohnya saya membuat AI untuk keperluan A, B. Nah, ini adalah hanya alat saja, bukan tujuan. Saya ingin membuat AI, lah tujuannya membuat AI itu sudah salah, karena AI ini harus kita jadikan sebagai alat saja. Meskipun kita tidak bisa membatasi kreativitas seseorang. Katakanlah AI ini digunakan untuk peperangan, contohnya membuat drone itu kan. Sekarang kan perang Rusia Ukraina itu yang berita yang beredar kan drone-drone tanpa awak itu. Sehingga mereka hanya memakai AI untuk nyerang, sehingga meminimalisir korban manusia. Nah, ini kan potensinya masih rendah karena ada hukum perang internasional. Nanti bagaimana kalau ternyata banyak orang jahat seperti di film-film itu menggunakan drone atau mungkin robot yang kecil-kecil gitu untuk nyerang atau menyebarkan racun atau apa gitu kan, bisa jadi terjadi. Nah, AI sebagai alat ini sebenarnya tergantung dari pembuatnya, niatnya baik atau buruk, ya seperti pisau lah bermata dua. Nah, kemudian AI ini kalau bisa dijadikan sebagai pemberi saran saja, suggestion maker, jangan sebagai pembuat keputusan atau decision maker. Di bidang tertentu ya, maksudnya tidak semuanya. Jadikan AI ini hanya sebagai suggestion maker, artinya sebagai pemberi saran saja. Contohnya saya membuat sistem monitoring sekolah ya, Mas Renat. Itu saya mempunyai banyak indikator bagaimana produktivitas di sekolah itu, berapa banyak jam kosong, guru itu terlambat
berapa jam, itu persentasenya detail saya hitung. Data-data itu kita tampilkan, harapannya sebagai pemberi saran saja, sehingga dalam rapat kepala sekolah, rapat guru, data itu bisa dipakai untuk membuat keputusan. Jadi yang membuat keputusan itu kepala sekolah dan beberapa itu. AI hanya digunakan sebagai pemberi saran, suggestion. Bagi kita, saya pikir ya tinggal adaptasi saja. Ada AI seperti ini, kita bagaimana beradaptasi. Jadi kita tidak perlu ketakutan besok pekerjaan saya digantikan itulah. Saya aja kalau membuat coding contohnya, membuat program seperti ini, tanya ChatGPT, dia bisa bikin coding-coding itu. Cuma codingnya dia kan ngambil dari kitab, ngambil dari itu. Dan dia tidak bisa ketika kita tanya kalau kejadiannya seperti ini bagaimana, seperti apa, itu nggak bisa karena AI secanggih-canggihnya AI dia tidak bisa membaca perasaan, tidak bisa otak kanan lah. Jadi pekerjaan yang hubungannya dengan guru yang melakukan tatap muka pengajaran, kemudian konseling dan lain-lain itu tidak akan bisa tergantikan karena hubungannya dengan hati, perasaan, dan itu AI sepertinya masih jauh dari situ. Meskipun mereka para pengembang masih berusaha untuk bagaimana mempelajari biar bisa merasakan seperti manusia itu, tapi itu sepertinya masih agak jauh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih Mas Bembeng. Jadi barusan di statement terakhir itu sudah terjawab pertanyaan dari Mas Izzuddin ya di kolom chat. Apakah AI bisa galau, punya perasaan gitu. Tadi sudah terjawab. Jadi AI di sini masih belum bisa baperan berarti ya Mas ya, AI ini belum bisa mengelola perasaan layaknya manusia. Jadi cukup menarik tadi jika dari ulasan dari Mas Bembeng, justru AI ini sebenarnya bukan suatu tantangan, tapi peluang nih bagi kita sahabat-sahabati, karena ketika kita mampu dan bisa menguasai bagaimana sistem dari AI itu bekerja dan bagaimana bisa mendukung atau mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, kehadiran AI ini menjadi suatu berkah gitu, menjadi suatu peluang. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan dulu. Yang pertama dari sahabat Ardiska. Punten izin bertanya, apakah mungkin ketika AI memiliki data yang terlalu banyak dan kompleks malah menyebabkan AI menjadi overfitting? Oh, bukan overthinking ya, overfitting. Nah, bagaimana kompleksitas model dan jumlah data pelatihan dapat saling berinteraksi dalam menciptakan fenomena overfitting ini? Serta apakah mungkin AI yang sekarang contohnya ChatGPT, AI kendaraan, AI kesehatan dapat menjerumuskan atau mencelakakan kita dengan output yang kurang tepat karena fenomena ini. Jadi ini menanyakan dampak negatif ketika AI ini diberikan data-data yang sangat kompleks. Mungkin bisa dijawab dari Mas Ardan dulu. Saya persilakan. Oke, baik Mbak Nuril. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sudah sangat IT sekali ya. Jadi ini terkait dengan overfitting di pembelajaran AI, karena memang AI ini belajar berdasarkan data yang kita berikan. Ya tadi seperti halnya yang disebutkan, dijelaskan sama Mas Naseh bahwasanya seperti halnya mengajari anak kecil. Jadi itu AI akan belajar seperti halnya anak kecil tadi, dikasih data apa, kemudian akhirnya dia belajar seiring berjalannya waktu, maka dia akan mengerti dan bisa menimbulkan atau mengeluarkan hasil dari misalkan klasifikasi atau rekomendasi. Nah, terkait dengan overfitting ini saya pengalaman saja ketika kemarin membuat deteksi COVID, saya juga mengalami overfitting awalnya itu, mengalami overfitting yang mana ini ternyata overfitting tersebut itu dikarenakan data yang tidak berimbang. Misalkan kalau dari COVID itu kan positif dan negatif. Nah, ground truth atau data asalnya itu ternyata terlalu banyak yang data positifnya. Akhirnya ketika ada orang yang hendak dites atau di testing dengan model tersebut, maka cenderung ke positif, overfitting ke positif.
sehingga ada banyak sekali hasil yang false positif itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk bisa menyeimbangkan data agar tidak terjadi overfitting. Termasuk halnya ada satu klausa atau satu statement dari Profesor Rianarto, salah satu guru saya, singkat tapi padat, garbage in, garbage out. Apa yang masuk, misalkan yang masuk itu sampah, garbage in, yang keluar juga sampah, garbage out. Jadi kualitas dari model tersebut, model apapun itu, dipengaruhi oleh data yang masuk. Jadi sebelum kita memikirkan model hendak menggunakan metode apa, kemudian metode classifier apa, atau regresor apa, itu kita perlu meneliti dulu apakah data yang masuk itu benar atau tidak, bagus atau jelek. Sehingga nanti bisa mengurangi potensi overfitting. Kemudian terkait dengan ancaman itu, mungkin aku dulu sempat ada film sci fiction, science fiction, bahwasanya ada AI yang ditanamkan otak itu, apa ya, yang orang sudah meninggal, kemudian otaknya itu pengetahuannya ditransfer ke komputer sehingga bisa belajar sendiri. Transcendence atau apa itu? Nah, itu mungkin hanya sebuah film ya, namun bisa jadi itu akan kejadian karena memang AI itu yang namanya belajar itu kan bisa dari mana saja. Apalagi sekarang tadi sudah disebutkan sama Mas Naseh dan Mas Beng tadi terkait dengan data sekarang sudah sangat banyak. Sudah dari kita bahkan di Android itu media sosial, kemudian dari marketplace itu sudah sangat banyak data. Nah, kemungkinan juga bisa itu menjadi ancaman tadi. Namun itu jangan menjadi alasan kita untuk menentang AI, karena AI itu hanya sebuah tools. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan dan mengurangi risiko-risiko yang mungkin ditimbulkan. Seperti itu sih dari saya. Benar banget. Mungkin dari Mas Nase ingin menambahkan. Ya. Jadi tadi yang perlu di-highlight itu kualitas data itu mempengaruhi nanti output yang akan dihasilkan ya Mas ya? Iya, iya. Monggo Mas, Mas Nasi. Sudah terwakili sama Mas Ardan tadi. Singkatnya yaitu sudah tadi. Terwakili. Gearbage in, gearbage out gitu ya. Kalau yang diinputkan sampah maka keluarnya sampah gitu. Nah, sama seperti ngajari anak kecil itu ya sahabat-sahabat ya. Kalau pengetahuan yang kita masukkan ke anak kecil itu sesuatu pengetahuan yang tidak benar menurut versi kita, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak benar juga kayak gitu. Nah, AI juga berlaku demikian. Misalnya ChatGPT ya. ChatGPT itu kan trainingnya dari data Wikipedia. Kalau tidak salah sampai tahun 2021. Data Wikipedia dari tahun 2021. Nah, apa yang disampaikan oleh Wikipedia itu ya tidak ada yang mentaskheh atau belum ada yang menvalidasi kebenaran dari informasi yang disediakan oleh ChatGPT kayak gitu. Ya jadi memang akurasi dari sebuah AI itu memang tergantung oleh data inputnya. Tapi di pengolahan data science ya teman-teman ya di teknisnya itu ada proses cleansing ya. Ada proses cleansing. Jadi proses cleansing itu adalah membuang data yang itu dianggap tidak relevan atau anomali kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah paham semua sebenarnya. Kalau penelitian itu kan kalau teman-teman penelitian itu kalau ada data sampah kan harus dibuang biar hasilnya itu tidak bias gitu ya. Sama sebenarnya. Nah, terus kemudian setelah dilakukan cleansing itu tadi ya, mau ngomong apa ini tadi? Nah, itu sebenarnya ya dilatih oleh mesin. Jadi ketika ada data baru terjadi overfitting,
maka data yang baru itu harus ditrainkan ulang ke mesin. Nah, misal ada pembaruan data yang baru, gitu ya. Misal tadi ya, ChatGPT, itu terakhir kalau nggak salah 2021. Sekarang Wikipedia kan datanya sudah update sampai 2023. Itu harus ditrainingkan ulang, supaya overfitting tadi dapat direduksi atau diminimalkan. Itu saja sih sebenarnya. Tapi kan sekarang para penyedia AI itu kan secara terus-menerus melakukan perbaikan terhadap kemampuan AI agar mendekati kemampuan manusia atau memberikan hasil yang lebih akurat kayak gitu, lebih akurat. Itu aja sih Mbak Nurul sebenarnya. Iya. Ya, jadi apa tadi sama tetap kualitas data. Jadi bukan kompleksitas datanya ya Mas, tapi kualitas data ketika ada data baru yang masuk ke sistem itu, maka akan dilakukan analisis lagi untuk mengambil data-data yang sesuai dengan apa yang di output apa yang akan dibutuhkan. Mungkin dari Mas Bembeng ada tambahan atau tanggapan terkait pertanyaan dari sahabat Ardiska. Iya. Ya memang seperti itu. Jadi bagaimana seorang developer itu membuat AI, itu tujuannya biar AI-nya itu, kalau manusia itu kan dari kecil kemudian ada yang namanya tamyiz atau mukallaf gitu ya, bisa membedakan yang benar dan salah. Nah ini, jadi AI-nya itu nanti lama-kelamaan diajari biar cerdas. Oh ini data ini salah, oh ini data ini benar. Nah ketika data salah itu mau diapakan, data benar diapakan. Nah ini saya pikir tetap terus dikembangkan. Nah ini yang tadi saya katakan bahwa jaringan saraf tiruan itu ya seperti itu. Bagaimana dia tetap pelajari yang deep learning tadi loh. Bagaimana AI itu belajar secara mendalam. Jadi dikasih yang sangat detail sehingga hal-hal yang ketika kita ngawur yang memberi chatting dengan ChatGPT dengan kata-kata ngawur pasti dia akan tanya balik. Saya tidak paham dengan apa yang Anda maksud dan seterusnya. Kemudian kita kasih data salah, dia juga akan mikir data seperti ini salah karena dia mempunyai ribuan data yang benar, kemudian ada satu data yang tidak sama dengan 1000 itu, akhirnya dia memilih yang 1000. Nah begitu. Kadang-kadang dia mempelajari membuat keputusan ini benar atau salah itu berdasarkan data yang dia miliki. Biasanya seperti itu. Karena outputnya tetap salah, ya pasti nanti seperti dikatakan Mas Nasir tadi, direset ulang, diprogram ulang. Oh ternyata ini masih belum pinter gitu loh AI-nya. Mungkin itu. Jadi itu sudah terjawab ya. Mungkin ada feedback dari sahabat Ardiska dan sahabat-sahabat yang lain mungkin ada pertanyaan, tanggapan, atau mungkin ingin bercerita pengalaman bersinggungan dengan IA ini. Sambil lalu juga bisa mengisi absensi ya sahabat-sahabat yang sudah ada di link chat. Mungkin ada pertanyaan lain yang bisa langsung raise hand, monggo. Saya kangen suaranya Mas Okta, Mbak Nuril. Monggo, Mas Okta mungkin ingin berpendapat atau bercerita nih pengalaman bersinggungan dengan AI di kehidupan sehari-hari. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namung menanggapi mawon, mumpung AI lagi innya ya segera dikuasai dan dimanfaatkan. Namanya buatan manusia pasti ada plus minus, apalagi orang Indonesia pasti gampang bosen. Mumpung sekarang masih in ya dimanfaatkan sebaik mungkin. Paling bentar lagi juga nggak in. Gitu. Kalau saya perannya kan hanya guru sendiri, ya hanya guru yang
apa ya, klasikal, modelnya ya cuma ceramah, nggak jauh lebih dari itu. Karena kalau dibiarkan siswa itu kan juga lebih pinter dari saya otomatis tentang HP, karena pasti memegang HP jauh lebih lama dari saya, apalagi jauh lebih kreatif dari gurunya. Lama-kelamaan kalau guru itu juga harus merujuk ke teknologi terus, juga kadang tertawai siswa, kadang. Kalaupun guru itu mau gimana ya, mau mengakali pun kadang malah ketahuan. Karena sebagai secanggih apapun, mungkin AI bisa mengerti, tapi tidak, apa ya, kalau bahasa Jawanya mungkin ngerti, tapi tidak ngerteni gitu loh maksud saya. Mungkin itu, mungkin banyak salahnya, mohon maaf. Ya, mungkin dari, makasih Mas Okta, mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ada tanggapan atau usulan. Ya, sekedar informasi sahabat-sahabati, jadi ngaji Galileo kali ini berseri, ada 5 part yang akan dilaksanakan setiap akhir pekan di setiap hari Minggu di bulan Agustus, untuk nantinya akan menyambut temu alumni yang akan dilaksanakan. Informasinya bisa diakses di link berikut, saya share di kolom komentar. Jadi untuk anggap ngaji Galileo ini sebagai pemanasan gitu untuk menuju ke temu alumni. Jadi tadi pemanasan hari ini materinya cukup daging katanya Mas Muiz. Kayaknya Mas Muiz masih ada ya di room chat. Cukup daging, dan ini untuk formnya sudah saya share untuk form temu alumni di room chat. Mungkin nanti juga bisa sambil lalu diisi, link absensi juga bisa langsung diisi, dan ada sertifikat yang bisa langsung sahabat-sahabati dapatkan ketika mengisi link tersebut. Jadi pembahasan kali ini cukup menarik. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu bisa diulik lagi, dikaji lebih dalam terkait AI ini, tapi karena keterbatasan waktu, jadi sebenarnya ada hal menarik tadi terkait tantangan, karena kita temanya malam ini terkait tantangan. Selain tantangan dari sistemnya itu tadi, tantangan dari segi pekerjaan, kemudian banyak pekerjaan yang hilang dan banyak pekerjaan baru yang muncul. Di sini kan perlu ada penyesuaian dari sistem-sistem yang lain gitu, misal dari sistem pendidikan, kemudian sistem pemerintahan, sistem apapun itu, sistem yang ada di masyarakat perlu ada penyesuaian dengan sistem baru yang muncul ini, AI ini. Nah, selain tantangan di hal tersebut, tadi sempat disinggung oleh Mas Bembeng, adanya timbul tantangan lain, seperti misalnya terkait kasus-kasus adanya penipuan, atau mungkin adanya kasus kekerasan yang menggunakan AI ini juga sudah mulai bermunculan. Nah, mungkin sekaligus untuk closing statement dari pemantik-pemantik kita malam hari ini yang keren-keren, materinya juga daging, apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai kader eksakta untuk mengubah tantangan yang sudah banyak dibahas tadi menjadi suatu peluang dan keberkahan kedepannya, sesuai tadi saran dari Mas Okta, mumpung lagi AI ini lagi naik daun, kita manfaatkan bersama gitu sebagai kader eksakta untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dimulai dari Mas Bembeng dulu sebagai closing statement sekaligus ini apa motivasi untuk teman-teman kader-kader eksakta. Monggo Mas. Terakhir aja. Berarti nggak siap. Berarti urutannya tetap dari Mas Ardan dulu. Baik-baik, saya manut saja dengan para senior. Mohon maaf saya mengawali. Jadi pada intinya itu AI ini kan ya salah satu tools ya. Anggap saja itu tools sebagai pembantu. Jangan sampai kita berpikiran AI itu sebagai pengganti. Kalau berpikiran AI sebagai pengganti, maka ya kita benar-benar akan tergantikan. Jadi jangan takut dengan adanya AI, jangan takut dengan adanya perubahan. Justru disinilah peluang kita, apalagi kita anak-anak eksak. Anak-anak eksak yang
notabene-nya itu lebih pengetahuan terkait dengan dunia eksaknya itu lebih banyak dari rekan-rekan yang lain. Nah, justru ini sebagai langkah kita, peluang kita untuk melaju lebih cepat, karena memang itu AI itu sebuah ya keniscayaan lah perubahan, karena begitu banyak orang yang berpikir, kemudian ini menjadi salah satu tantangan zaman yang harus kita jalani dan harus kita terima. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Jadi anggap sebagai pembantu ya sahabat-sahabati, pembantu kita meringankan beban pekerjaan sehari-hari, bukan sebagai pengganti dari manusia. Monggo dari Mas. Oke, terima kasih Mbak Nuril. Jadi memang melihat perkembangan teknologi saat ini, saya sebenarnya sampai pada satu kesimpulan, bahwasanya setelah hadirnya mungkin super AI ya, itu manusia akan kembali ke pola tradisional kayak gitu. Nah, pola tradisional itu maksudnya seperti ini. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Max Okta ya, kalau guru itu hanya sekedar mengajar dan memberikan tugas, itu akan terkalahkan oleh AI. Nah, tapi kalau guru menjadi guru yang sebenarnya dengan pola para masyayikh kita, misal sorokan gitu ya, itu tidak akan pernah tergantikan oleh AI kayak gitu. Jadi memang AI itu hanya menggantikan aspek-aspek tertentu ya, aspek-aspek tertentu, tapi tidak bisa menggantikan peran kita, peran kita sebagai fitrah manusia, peran fitrah kita sebagai manusia. Itu saja sih Mbak Nuril. Jadi kalau kita mengandalkan teknologi ya kita akan tergantikan dengan AI. Tapi kalau kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, kita tidak akan pernah terkalahkan oleh AI gitu. Cukup Mbak Nuril. Ya, terima kasih Mas. Monggo dari Mas Bembeng. Mbak Nuril, halo, masuk. Masuk Mas. Oh, Mas, enggak sebelum Mas Bembeng nih, enggak apa-apa lah. Oh, enggak, siap. Kalau Monggo Mas. closing ini kan urusan awal mafik aja kan selesai kalau cuma menutup closing ya. Enggak artinya ini nanti sekaligus Mas Bembeng mungkin juga ditambahi teman-teman yang lain. Artinya ini kan forum ini sebenarnya prarangkaian untuk menuju agenda besar kita bersama, yaitu alumni gitu kan ya. Nah, kaitannya dengan diskusi ini sangat menarik menurut saya tadi. Dari pradiskusi malam ini, pratemu alumni sampai hari H, temu alumni dan pasca itu, pembacaan teman-teman khususnya materi mantik ini apa yang bisa digarap dilakukan, khususnya membaca minat peluang teman-teman yang bergeraknya memiliki skill atau minat di bidang ini ya Mas dan teman-teman sahabat-sahabat semua. Bisa nggak nanti pasca temu alumni ataupun ketika di forum pertemuan itu ada forum pembahasan khusus. Oh inilah ada yang sudah berjalan seperti ini, peluangnya ini teman-teman sahabat-sahabat alumni Galileo PMII. Ke depan bisa nggak itu wadahnya lebih diseriusi, diperbesar, di jaring ini bisa kita lebih perkuat. Saya membaca ada peluang di sini ya gitu kan, di samping dengan mungkin ada minat atau peluang di bidang yang lain ya. Paling enggak kan ada satu hikmah yang bisa kita ambil pada diskusi kita malam hari ini. Pada hari H nanti temu alumni kita lebih pembahasannya juga lebih serius lagi. Pasca itu perlu nggak ada sebuah wadah khusus untuk menampung skill minat teman-teman alumni untuk memperbesar ya inilah garapan katanya Mas Bembeng, ada garapan, ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan AI ini. Di sini sebenarnya juga ada Mas Busaid ini TI juga Mas Busaid ini TI. Tapi kan TI-nya Tarbiyah Islamiyah ya, bukan teknik informatika, teknik Islamiyah itu. Saya pikir itu ya, mungkin langsung ditanggapi Mas Bembeng dan teman-teman. Ada Mas Senior, Mas Okta, Mas Buset dan teman-teman sahabat-sahabat. Mohon Mbak Nuril. Terima kasih Mas atas masukannya, ini sangat menarik ya. Kemudian nanti mungkin
karena ngaji Galileo ini akan akan bermuara gitu pada temu alumni, menarik sekali usulan dan masukan tadi, bahwasanya nanti ketika temu alumni bisa ada suatu tindak lanjut, bahkan ada wadah yang disiapkan. Monggo dari Mas Bembeng mungkin ada tanggapan dan juga ini sekaligus nanti closing statement. Ya. Oh ya, Mas Anas ya. Jadi harapannya bagus sekali bahwa setelah acara seperti ini ada semacam follow up gitu kan, bagaimana ini diteruskan menjadi sebuah produk atau apa gitu. Sebenarnya closing statement saya ini hanya sebagai formalitas. Nanti setelah ini dilanjut monggo untuk ngobrol bebas gitu. Hanya formalitas saja karena jam kita kan jam 7 sampai jam 9. Jadi kita mencoba untuk disiplin waktu. Nah, setelah acara selesai baru ngobrol bebas. Saya tertarik sebenarnya follow up untuk membuat sebuah produk ini sekaligus closing ceremony ya. Jadi AI itu yang sekarang digunakan oleh banyak orang jahat ya. Saya nggak ngomong yang baik-baik karena yang baik-baik itu kan sudah umum. Banyak orang jahat itu menggabungkan antara AI teknologi dengan ilmu psikologi. Digunakan untuk melakukan penipuan. Penipuannya yang pertama itu model social engineering, bagaimana pelaku penipu itu berusaha untuk menghipnotis korban menggunakan teknologi. Contohnya saya pernah diundang di grup WA, kemudian di situ sudah ada ratusan peserta. Di situ ada orang, ini kita harus ikut program hanya nge-like Instagram atau nge-like TikTok, itu nanti kita akan dapat komisi sekian, itu kan. Ternyata di akunnya saya coba untuk ikuti login, dapat komisi. Untuk mencairkan itu saya harus deposit. Cuma komisi saya 50.000, minimal pencairan 100, jadi saya harus deposit dulu 50.000. Nah, tidak hanya grup itu, ada bagian lain yang dia bertugas untuk chatting secara privat ke saya. Bang, gimana sudah nyoba? Gitu-gitu. Jadi artinya kayak di pasar apa itu ya, otok gitu loh. Itu ada yang udu kemudian dapat pada temannya. Setelah kita udu sendiri kalah itu. Nah, hasilnya seperti itu. Ketika saya transfer pasti nanti akan jadi penipuan. Nah, misalkan lagi website namanya Daily Access. Nah, itu website jaringan internasional dan ini korbannya sudah banyak dan bisa semua aset rumah bisa habis. Sertifikat, motor, mobil, semua rumah semua habis ke Daily Access. Nah, ini juga menggunakan ilmu hipnotis dan AI. Kemudian saya sendiri jadi korban dalam penggunaan teknologi. Contohnya saya gunakan untuk otomatisasi deposit. Saya kan mempunyai sebuah program di mana ketika orang deposit dengan nominal tertentu, saya membuat bot mengakses internet banking. Ketika ada nominal yang cocok dengan yang disampaikan oleh customer, itu akan saya approve sehingga oh iya benar orang ini deposit. Nah, ternyata penipu ini melakukan kelemahan pada sistem EDC. Di sistem EDC itu kan ketika kita gesek, itu dana itu masuk ke kita, tapi 1 menit atau 2 menit kemudian kembali karena ada error. Dan itu yang terakhir kemarin itu terjadi pada Bank BRI. Saya rugi hingga jutaan loh itu. Jadi program saya yang otomatis meng-approve deposit itu ternyata dilakukan melalui EDC. Nah, sekarang program saya bikin jika dari EDC maka tidak otomatis, akhirnya jadi begitu. Jadi begitulah bagaimana mandorot dari AI ini juga banyak ketika ini digunakan sebagai alat oleh penipu. Maka dari itu harapannya ke depan ada ya dari forum ini siapapun mungkin produknya yang bisa ditampilkan bagaimana membuat data-data apa ya, membuat sebuah website atau database yang berisi modus-modus penipuan, nomor-nomor penipu, tidak hanya get kontak gitu ya. Kalau get kontak kan hanya kontak saja, tapi modus-modus penipuan itu kemudian bisa mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terhipnotis atau tertipu menggunakan teknologi itu. Dan kita harusnya memang upgrade pengetahuan juga tentang itu. Jadi kita tidak hanya menutup mata, oh lihat berita ada penipuan, oh lihat nah, secara kalau saya secara pribadi melihat fenomena teknologi dijadikan sebagai lahan basah para penipu untuk
untuk melancarkan aksinya itu pasti gerah juga. Saya pengen membuat seperti ini, seperti itu. Bahkan dalam kalau bahasa agak kasar gitu kan, bagaimana saya juga bisa masuk ke dalam sistem penipuan itu. Kemudian saya kan kebetulan juga punya teman-teman polisi gitu kan, untuk bagaimana penipu ini bisa dilacak kemudian ditangkap. Nah itu. Jadi usulan dari sahabat Okta tadi juga bagus. Bagaimana nanti setelah kita semua tahu tentang bahaya dari AI ini, meskipun manfaatnya juga sangat banyak, ini kita akan melakukan apa? Atau kemudian kita membuat sebuah produk yang itu ada AI-nya sehingga bermanfaat buat banyak orang. Nah itu juga bagus. Statement terakhir saya, bagaimana kita harus meminimalisir madorot dari AI dan juga mengoptimalkan manfaat dari AI tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada akhir ini. Dan ketika ada salah-salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menarik tadi yang statement akhir bahwa nanti bisa mungkin ada website terkait yang berisi konten-konten hoax atau konten-konten penipuan. Jadi sebelum saya tutup, saya mau cerita sedikit ya Mas-Mas dan Mbak-Mbak. Kebetulan saat ini saya berkegiatan di lingkungan pemerintahan. Jadi di pemerintah itu sudah ada yang namanya sebuah tim gitu Mas. Kebetulan ini di Kominfo yang menggawangi. Mungkin nanti ini bisa jadi dari sahabat-sahabati ikut ambil peran di sana. Jadi ada yang namanya tim CISERT. Tim CISERT di sini itu seperti yang disampaikan Mas Bembeng tadi. Jadi ada tim yang memantau ketika ada kejahatan-kejahatan cyber, baik kejahatan yang terkait data, kemudian kejahatan yang hoax atau penipuan itu tadi. Jadi mungkin di daerah masing-masing nanti dari sahabat-sahabati mungkin bisa mencari informasi ini. Jadi di se-Indonesia itu baru ada sekitar 54 atau 45 kabupaten atau kota yang memiliki tim ini. Jadi tim ini bergerak khusus di bidang untuk menangkal adanya isu-isu negatif yang kemungkinan muncul di teknologi tadi yang sudah disebutkan. Jadi mungkin ini bisa juga menjadi semacam inspirasi bagi kita juga untuk kemudian bisa ikut berperan gitu di dalam mencegah dampak-dampak negatif dari AI. Mungkin diskusi ini cukup panjang dan mungkin tidak bisa hanya dalam waktu dari jam 7 sampai jam 9 ya Mas-Mas dan Mbak-Mbak, tapi sesuai dengan ketentuan dari Mas-Mas panitia, kita sudah hampir jam 9, mungkin saya sampaikan terima kasih banyak. Saya tidak bisa memberikan kesimpulan karena ngaji Galileo ini akan terus dilaksanakan beberapa minggu ke depan dan nantinya akan sampai di temu alumni. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Mas Ardan, Mas Nasir dan juga Mas Bembeng telah berbagi ilmu dan juga memantik diskusi pada malam hari ini, dan juga kepada Mas-Mas dan Mbak-Mbak senior semua yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jangan lupa untuk mengisi link absensi karena bisa dapat langsung sertifikat, dan juga untuk informasi terkait temu alumni bisa diakses di link yang ada di kolom chat. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Badrus selaku panitia ngaji Galileo kali ini. Oke, terima kasih banyak sahabat Nuril, Mas Bambang, narasumber kita di pertemuan diskusi pertama kita. Mas Bambang, Mas Nase, Mas Ardan, terima kasih banyak Mas, dan para peserta juga senior dan alumni. Selanjutnya kita ketemu di minggu depan, insya Allah bersama narasumber-narasumber kita yang akan membicarakan terkait topik selanjutnya, yaitu
diaspora alumni Galileo membangun negeri. Nah, jadi diskusi ngaji Galileo kita akan rutin diadakan setiap hari Minggu. Dalam 1 bulan ini kegiatannya kira-kira kita gunakan 1 minggu sekali, yaitu bertepatannya di hari Minggu